Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jumpa lagi ya di channel Sangkir Kopi TV. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Di bawah kanan atas di bawah kanan ya ada tombol subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini berkembang ya. Dengan subscribe-nya kalian semua itu menambah semangat lah kita semangat lagi untuk membuat konten lebih banyak. Dan jangan lupa komen juga di bawah ini. Oke, di sore yang cerah ini depan kita ada lautan. Ya mungkin kamera nggak bisa ngelihat ke lautan. Lautan yang sangat indah sekali. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya mungkin kondisi sekarang ini ya kita mungkin juga ikut sedih ya, Ustaz ya. Karena saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu sedang dizolimi oleh Zionis Israel gitu, Ustaz ya. Lagi dibombardir, Ustaz. Meskipun kemarin baru gencatan senjata, tapi nggak lama lanjut lagi. Tapi lanjut lagi. Ya, kita mungkin gimana, Ustaz? Bantu doa. Ya, bantu segala hal ya. Ya, yang bisa kita bantu kita bantukan. Ya. Baik doa ya, mungkin kaum muslimin bisa menyalurkan doanya ya, doa terbaiknya untuk saudara kita. Tapi Ustaz ya, di kesedihan kita ini, di kesedihan kita karena saudara kita lagi tertimpa musibah lah, katakanlah seperti itu, Ustaz ya. Terus kemudian ada kalangan umat Islam di Indonesia itu yang mencoba untuk menggalang dana untuk membantu gitu. Tapi ternyata ada juga, Ustaz, netizen itu memang benar-benar netizen itu segalanya, nyinyirnya luar biasa gitu. Ada yang bilang netizen itu, ngapain jauh-jauh membantu negara yang sana, kita juga belum pernah ke sana, ngelihat orangnya siapa yang dibantu juga belum pernah gitu, Ustaz. Jadi di Indonesia aja banyak kok yang perlu dibantu, gak usah jauh-jauh ke sana membantu. Masya Allah gitu, Ustaz. Nyinyirnya netizen. Gimana, Ustaz? Sebenarnya nggak usah ditanggapi, nggak apa-apa, Ustaz. Tapi mungkin kita menanggap lebih ke kaum muslimin secara umum ya, Ustaz, menasihati atau gimana? Atau mungkin gimana ya pandangan Islam tentang betul. ukhuwah gitu barangkali ya. Oh ya. Gimana, Ustaz? Baik, saya ingin coba menyampaikan pandangan Islam tentang ukhuwah. Iya. Ya, ukhuwah. Jadi ukhuwah itu kan artinya persaudaraan. Nah, persaudaraan ini dalam pandangan agama Islam itu ada macam-macam. Oh, jadi ukhuwah itu ukhuwah itu ada pengikat-pengikatnya. Oh, gitu. Macam-macam ya. Apa aja itu, Ustaz? Ada misalnya persaudaraan yang diikat oleh rahim. Ukhuwah, rahim. Berarti saudara kandung. Oh ya, saudara kandung, keluarga kita. Ada orang yang persaudaraannya itu diikat oleh tempat. Maksudnya tempat itu bisa jadi sukunya, negaranya gitu. Ya. Kalau dibikin kecil kalau di Indonesia misalnya ada saudara se-RT, gitu. Saudara se-desa, betul. Saudara se-kecamatan, kabupaten, sampai negara. Itu persaudaraan. Persaudaraan juga. Maka ya. ada dikenal negara kita ini menyebutnya ukhuwah watoniyah. Kalau yang pertama tadi ukhuwah silaturahmi bukan ya? Ya ukhuwah ahliyah ya, keluarga. Oh gitu. Rahim silaturahim ya. Nah, ada juga orang itu diikat kekeluargaannya, silaturahminya itu oleh mungkin pekerjaannya. Ada keluarga sekantor. Oh betul. Nah gitu. Ente sama saya kok akrab? Oh iya, ini saudara saya. Sekantor. Saudara apa itu? Sama-sama kerja dalam satu kantor. Atau satu pekerjaan gitu. Nah ada ikatan yang paling kuat. Paling kuat, Ustaz ya? Iya, paling kuat. Di antara itu semua? Iya. Karena persaudaraan ini akan kita bawa di dunia sampai nanti ke akhirat. Masya Allah. Nah, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Gitu. Jadi bersaudara atas dasar agama. Iya.
Jadi kalau orang bersaudara atas dasar tadi yang sifat duniawi tadi, dia akan putus ketika dunianya putus. Gitu. Misalnya orang satu desa, ternyata udah pisah desa, mungkin nggak lagi saudara sedesa. Sedesa lagi, betul. Kalau dia dipersaudarakan karena pekerjaan, nanti pindah pekerjaan jadi sudah bukan saudara sepekerjaan gitu ya. Bahkan ada orang yang pasti itu kalau kita mati sudah nggak bersaudara lagi. Iya. Karena yang satu di dunia, satunya sudah di alam kubur, lain. Ya, di alam kubur. Betul sekali. Tapi kalau Islam itu ukhuwahnya nanti sampai dibawa ke akhirat. Masya Allah. Gitu. Persaudaraannya dibawa ke akhirat. Makanya banyak hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan itu dibawa di dunia dan dibawa ke akhirat. Misalnya kalau saya punya keluarga, nih, punya istri, punya anak. Dalam sekeluarga aja. Kalau mereka bersama-sama dalam keislaman yang baik, nanti akan Allah kumpulkan lagi di akhirat. Masya Allah. Sama-sama kita amal soleh. Mas Ibnu beramal soleh, saya beramal soleh. Suka ngaji, saya suka ngaji. Suka sedekah, saya pokoknya dalam kebaikan selalu bersama-sama. Nanti kalau salah satu di antara kita duluan masuk surga itu dan nggak melihat teman kita, Masya Allah. Itu ditanyakan, ya Allah saudaraku yang dulu di secangkir kopi mana? Masya Allah. Ditanyakan itu Mas. Gitu. Jadi, ya, iya, kalau Mas Ibnu duluan masuk, tanya dulu yang lain mana kok belum kelihatan ya Allah. Begitu. Karena ukhuwah kita dibangun atas dasar agama tadi. Makanya kalau yang dibangun di atas agama ini akan langgeng sampai akhirat. Kalau yang dibangun di atas dunia itu bahkan nanti kalau di akhirat itu bisa saling menikam, saling menuntut. Masya. Gitu. Dalam surat Al-Mu'minun itu Allah sebutkan misalnya gini Mas. Ini orang yang di dunianya bersaudara dalam urusan dunia, tapi bisnis kemudian duniawi lah, saya bilang duniawi. Tapi nanti dia menyimpang dari kebenaran, itu nanti di akhirat saling menuntut. Kamu itu. Iya, gitu. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Masya Allah. Nah, gitu. Misalnya sama pekerja di kantor satu, terus sepakat korupsi. Nah, kan dua-duanya masuk neraka itu. Nanti di sana saya nyalain, gara-gara kamu sih saya korupsi. Kamu juga nggak mau, saya juga nyalain kamu. Nah, itu sebab dunia bersaudara di dunia itu nanti di akhirat bisa bermusuhan. Gitu. Iya. Tapi kan ada juga persaudaraan di dunia, tapi juga bisa mengantarkan ke akhirat. Ya, tadi dibangun di atas agama tadi. Ya. Nah, oke. Itu poin satu. Jadi kita ini disatukan oleh Allah dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Ya. Ini kita syukurin ini. Amin. Nah, sekarang yang alhamdulillah kedua, poin kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana dengan menolong saudara kita? Menolong. Katakanlah sekarang yang lagi mendapat ujian berat ini, katakanlah saudara kita di Palestina. Betul. Bagaimana kita menolong? Memang begini, Islam itu selain dikatakan Nabi bahwa kita itu seperti badan yang satu, kita pasti merasakan kesedihan mereka itu pasti kita rasakan. Suka tidak suka itu pasti kita rasakan. Jadi lukanya mereka itu juga menyayat hati kita gitu. Karena memang kal jasadil wahid. Orang Islam itu ibarat seperti badan yang satu. Nah, ada kewajiban faraid, ya kewajiban itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Memang para ulama itu menggambarkan kalau suatu negeri itu diserang musuh, maka negeri yang ketempatan itu, yang langsung mendapatkan dampak diserangnya musuh itu, dia berjuang membelanya menjadi fardu ain. Nah, kalau yang agak jauh berarti nanti menjadi fardu kifayah. Ini dari lingkurnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana? Saya kan di wilayah kita juga banyak orang yang perlu ditolong. Betul. Wilayah kita tetap harus ditolong. Betul.
Tapi hari ini, konteks hari ini kita melihat saudara-saudara kita betul-betul yang ada di Palestina itu dalam kondisi darurat. Yang harus mendapatkan pertolongan, bantuan dari kita. Jadi ya kalau saya mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berkorban mengumpulkan dana dan segala macam, mudah-mudahan diberi Allah pembalasan yang terbaik. Amin, amin. Ya karena tadi dia sudah merasakan kesedihan mereka itu dan bertindak dengan cara yang baik. Gitu. Adapun yang di sekitar kita gimana? Tetap dong. Tetap ya. Iya harus kita pikirkan. Apalagi tetangga kalau misalkan belum makan. Iya harus. Jangan sampai ada tetangga kita nggak makan kita nggak tahu. Iya. Ini satu hal yang penting. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak bisa ikut, yang ketiga nih poin 3. Ini sekarang tadi kaitannya dengan nyinyir. Betul, Zat. Ya minimal kalau memang kita itu tidak bisa membantu. Ini jangan-jangan yang suka nyinyir ini nggak bantu juga gitu. Biasanya sih gitu, Zat. Ya. Tapi mudah-mudahan mereka bantu ya. Ini bantu Palestina enggak, bantu tetangga juga enggak. Itu kan repot itu. Nah paling tidak ketika kita itu tidak mampu membantu. Ya qaulum ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Apa itu, Ustaz? Itu dalam surat Al-Baqarah itu kaitan dengan sedekah itu. Jadi kalau kamu tidak bisa membantu, ya, atau tidak bisa bersedekah, nggak bisa membantu, maka berkata yang baik itu lebih bagus daripada kamu memberi, tapi kamu menyakiti orang yang nerima. Masya Allah, ada di Quran sih tadi. Lah, di Quran gimana? Kok ada di Quran? Ya memang ada, tadi kan sebutkan surat Al-Baqarah. Oh. Berkata yang baik itu lebih utama daripada kamu memberi tapi menyakiti orang yang menerima. Masya Allah. Qaulum ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha. Ini kalau kita, apalagi tadi kamu berdonasi untuk Palestina, tidak bisa ya panjatkanlah doa yang terbaik gitu. Mudah-mudahan musibahnya segera berlalu gitu. Iya. Jangan malah nyinyir gitu. Sedih juga itu gimana itu. Makanya orang Islam itu ini dalam kaidah ukhuwah nih dengan sesama muslim nih. Iya. Jadi kaidah orang Islam dengan orang Islam itu sikapnya itu selalu pengen deket dan selalu mencintai. Selalu pengen deket dan selalu mencintai. Iya, dia konsepnya saya dengan Mas Ibnu itu pengen deket terus gini. Masya Allah. Kayak pinang di belah dua. Pinang di belah. Seperti dua belah mata uang gitu. Iya. Nempel gitu, pengennya deket terus. Al qurbu, al hubbu wal qurbu. Pengennya itu selalu mencintai dan selalu pengen deket. Itu konsepnya orang Islam, ukhuwahnya begitu. Jangan dibalik. Itu konsepnya dengan orang kafir. Oh gitu. Nah, kalau orang kafir itu apa? Al-bu'du wal bughdu. Dengan orang kafir itu mereka dengan kita itu konsepnya apa? Dia pengennya jauh dan pengennya memusuhi. Gitu. Nah, jadi kita ini harusnya konsepnya tuh pengen dekat. Ya kalaupun tidak dekat secara fisik karena memang lintas negara gitu. Betul. Paling enggak kita dekat dalam doa, dekat dalam tadi itu. Iya, kalau memang bisa dikirim bantuan ya kita bantu lah. Jangan malah nyinyir ya. Ya sedih juga kalau ada yang suka nyinyir itu. Nyinyir gitu ya. Kan bagaimanapun juga kita menyaksikan di televisi di mana-mana. Jangan jadi korban anak-anak kecil yang betul belum balik gitu kan. Dan perempuan-perempuan juga banyak. Perempuan yang jadi bahkan tenaga medis juga diserang kan sudah melanggar banyak peraturan ya. Apalagi peraturan Allah, peraturan manusia juga banyak yang dilanggar. Nah, inilah makanya orang Islam itu selalu adil dalam mensikapi. Jadi kalau orang
orang-orang itu berlaku seperti itu, nyinyir tadi, ya kita doakanlah. Mudah-mudahan tobat. Amin. Ya. Mudah-mudahan tobat ya. Amin. Diberikan oleh Allah petunjuk bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Bersaudara. Ini yang penting yang dicatat. Ya. Innamal mu'minuna Ikhwah. ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mungkin itu Mas. Ya. Mudah-mudahan ini nanti ya paling enggak mencerahkan untuk kita lah ya. Ya. Sahabat-sahabat di Cangkir Kopi TV juga Betul. tercerahkan. Kalau memang belum mampu membantu, kita Iya. doakan. Ya. Kalau bisa membantu, alhamdulillah. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai pemberat amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, Gitu ya Ustaz ya. Oke. Ya, untuk para nyinyers, nyinyers netizen ya. Ya, janganlah, mudah-mudahan kita dengan adanya ini kita tahu ya. Mungkin orang yang nyirinya itu karena belum tahu saja, belum tahu. Mungkin kita doakan saja lah. Kalau ada saudara-saudara kita yang masih nyinyir, kemudian kita nasihati, kemudian kita doakan mudah-mudahan dia ya nggak nyinyir lagi. Nggak nyinyir lagi. Gitu ya. Orang kita sedekah saja memberikan bantuan, tapi kita apa tadi? Menyakiti. Menyakiti yang kita beri itu lebih buruk ya. Buruk. Mending kita Berkata yang berkata baik. yang baik tanpa memberikan sedekah atau membantu, tanpa memberikan bantuan. Masya Allah. Baru tahu saya Ustaz, Iya, kuncinya. nanti Masya catat Allah. nanti itu. Iya. Oke, pemirsa Cangkir Kopi TV. Mudah-mudahan di senja sore ini banyak ilmu yang kita gali dari beliau, Ustaz Muhammad Lutfi. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Doakan kita juga, doakan kita mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ukhuwah Islam ya. Dan karena ini lagi pandemi ya, mudah-mudahan kita Tetap sehat terus ya. amin, tetap sehat terus, jaga Amin. kesehatan kita. Amin. Ya. Jaga protokol kesehatan. Oke, demikian. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.